Shalom, salam jumpa lagi dengan kami di dalam program Prophetic Eyesight Special. Kali ini kita akan membahas tentang waktu dan agenda Tuhan ini, Pak. Jika kita melihat situasi dan kondisi yang ada sekarang, dengan adanya Tuhan mengizinkan pandemi COVID-19 di awal tahun 2020, kemudian dampak krisis ekonomi yang sudah mulai terlihat di depan setelah pandemi ini, tentunya kita harus bisa dapat melihatnya dari maksud dan tujuan Tuhan di dalamnya. Tetapi itu akan dapat kita mengerti jika kita melihatnya dalam perspektif profetik yang berhubungan dengan waktu dan saat serta tujuan maupun rancangan Tuhan di dalamnya. Nah, jadi bagaimana nih seharusnya Pak kita dapat memahami dengan jelas waktu yang ada sekarang ini? Kalau dikatakan kita melihat dari sisi profetik, berarti ada hubungannya dengan pewahyuan tentunya. Nah, pewahyuan seperti apa yang perlu kita ketahui sehingga kita dapat melihat dengan clear, dengan jelas apa sih yang sebenarnya Tuhan mau katakan, apa sih yang sebenarnya Tuhan sedang rancang sebenarnya. Mungkin ini semua disebabkan oleh musuh, tetapi rancangan Tuhan pasti lebih besar dan kita harus menangkap hal itu sehingga tidak ada ketakutan di dalamnya. Bagaimana Pak? Ya, ini dahsyat sekali nih. Alkitab kita sebenarnya sudah merupakan satu pewahyuan atau informasi yang berhubungan dengan semua yang terjadi di bawah kolong langit ini. Jadi pertama-tama saya mau angkat dulu bahwa kita tuh memiliki kitab di atas segala kitab ya. Kita memiliki Alkitab yang berbicara dari permulaan zaman ketika Tuhan menciptakan alam semesta, tapi tidak berhenti sampai di situ. Kemudian Tuhan juga punya rencana setelah Dia menciptakan alam semesta. Rancangan Tuhan itu terus berlangsung dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu berbicara tentang creation, lalu perjalanan, kemudian bagaimana akhirnya, semuanya sudah ada di dalam Alkitab itu semua. Nah, hanya yang menjadi pembicaraan seterusnya adalah begini. Ada panggilan-panggilan tertentu yang Tuhan percayakan untuk mengupas bagian-bagian yang menjadi peran mereka, seperti begini dalam 5 jawatan misalnya. Tugas seorang penginjil itu harus memberitakan tentang keselamatan yang hanya ada di dalam satu nama, yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan. Lalu bagaimana dengan tugas jawatan yang lain, tugas pengembalaan? Dia harus betul memperhatikan supaya jangan orang-orang yang telah diselamatkan itu tercerai-berai, mereka harus dikumpulkan. Kemudian tugas seorang guru itu akan mengajar prinsip-prinsip, mengajar gaya hidup. Lalu apalagi? Nah, ini satu jawatan ini yang kalau menurut saya masih kurang dipahami, kurang diterima secara penuh, yaitu jawatan Nabi. Nah, apa hubungannya jawatan Nabi dengan waktu Tuhan? Oh, hubungannya erat, karena panggilan inilah, kalau misalnya umat Tuhan, katakanlah gereja Tuhan, menyambut pelayanan para nabi, maka para nabi inilah yang Tuhan percayakan untuk menyingkapkan apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab yang berkenaan dengan waktu-waktu Tuhan. Karena sampai hari ini yang namanya waktu Tuhan itu masih ada. Tuhan menyampaikan firman-Nya, dan firman-Nya itu masuk kepada waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Ya, firman Tuhan itu masuk kepada waktu yang sudah tetapkan. Bahkan jadi ini pelayanan nabi inilah yang akan menjelaskan dari waktu ke waktu. Ketika waktu Tuhan tiba, apakah maksud Tuhan, apakah yang menjadi pernyataan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan pada waktu yang Tuhan katakan pada waktu aku berkenan. Satu ayat kita akan lihat di dalam Yesaya pasal berapa itu 48. Di sini dikatakan begini, pada waktu aku berkenan, aku menjawab engkau. Pada waktu aku berkenan. Nah, siapakah yang bisa menerjemahkan waktu perkenanan Tuhan di mana di situ ada jawaban? Saya percaya bahwa di dalam setiap waktu yang kita lalui ya, dari tahun ke tahun, itu pasti ada pesannya. Kemudian dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di bawah kolong langit ini, semuanya pasti ada pesannya. Karena semua peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab dari tahun ke tahun, itu sebenarnya sudah ada di dalam Alkitab. Nah, tapi peranan jawatan pelayanan Nabi ini yang belum diterima sepenuhnya, sehingga orang percaya pun akhirnya, karena mereka tidak tahu bahwa itu sudah dinubuatkan, karena tidak ada nabi yang menyuarakan, menjelaskannya, maka akhirnya orang-orang percaya ini hidup di dalam kebingungan. Mereka bingung, apa sih yang sedang terjadi, kenapa ini terjadi, dan bagaimana orang bisa mengerti maksud Tuhan. Nah, inilah saatnya pelayanan para nabi ini dibutuhkan
untuk menjelaskan apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki dari waktu-waktu yang Tuhan izinkan kita lalui. Kembali lagi kita lihat di Yesaya 48, coba. Di situ di screen ditulis di dalam Yesaya 48, beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, berarti memang ada waktu Tuhan kan? Ya. Aku menjawab engkau. Jadi kalau kita lihat dari kalimat sampai di sini saja, pada waktu aku berkenan, aku menjawab engkau. Jadi ada waktu-waktu di mana jawaban-jawaban Tuhan datang di situ. Ya. Nah, ini dia, ini kurangnya pemahaman karena kurangnya penerimaan pelayanan kenabian atas tubuh Kristus. Jadi akhirnya jemaat atau orang percaya kurang mengerti waktu-waktu yang mereka lalui dengan masalah yang sedang terjadi, mereka kurang paham. Jadi menurut saya sudah waktunya sekarang memberikan kesempatan pelayanan profetik itu untuk menyuarakan isi hati Tuhan dan pengertian tentang waktu Tuhan kepada jemaat. Kita tidak perlu khawatir karena ketika pelayanan kenabian itu mulai muncul, tentunya ya makanya harus ada apa ya kalau saya katakan ada orang-orang yang bisa menyambut orang-orang yang bergerak di dalam kelima jawatan ini supaya mereka saling mengingatkan, saling menjaga sehingga ketika firman dibagikan kepada tubuh Kristus itu tepat sasaran. Ya. Nah, ya tadi kembali seperti yang saya tanyakan dari awal. Ini kan berarti kan kalau tadi Bapak jelaskan itu betul, yang Bapak jelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh atau yang dibagikan oleh seorang nabi pasti akan berkaitan dengan pewahyuan tentang nubuatan. Nah, kira-kira ini kan ada banyak kalau kita lihat dari pewahyuan yang sudah tertulis di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itu sudah kelihatan dengan jelas. Nah, kalau menurut Bapak dengan kondisi yang ada sekarang, dan kita tidak tahu gitu sebulan atau setahun kemudian akan bagaimana. Ini perlu ada sebuah direction, sebuah clarity, yang suatu kejelasan yang diberikan oleh seorang nabi untuk menjelaskan bahwa kita sedang masuk dalam fase ini sehingga akhirnya umat Tuhan siap untuk menghadapi apapun situasinya. Nah, menurut Bapak kira-kira pewahyuan seperti apa yang bisa membuat umat Tuhan kita semua dapat strong, dapat kuat menghadapi situasi apapun yang ada di sekarang ini? Ya, setiap kali ada momentum besar Tuhan, kan Tuhan punya agenda ya. Tuhan punya agenda. Dan ada agenda besar yang harus digenapi yang selalu memang ditandai oleh banyak hal, antara lain ada perbuatan kuasa kegelapan itu setan tidak suka setiap kali ada agenda besar. Nah, kemudian ketika tadi Anda tanya bagaimana kita caranya tahu, itu sebabnya saya juga terpanggil di dalam wadah kita ini untuk menyuarakan waktu Tuhan yang berhubungan dengan perayaan orang Yahudi dan dengan tahun-tahun orang Yahudi. Kita akan bisa melihat waktu Tuhan lewat itu. Kalau kita hanya lihat Alkitab, kita akan lihat misteri itu. Tapi misteri itu sebenarnya sudah dikoneksikan oleh Tuhan jauh-jauh hari. Sebelum Alkitab dalam bentuk buku itu kita ada, waktu Tuhan sudah ada. Dan Tuhan telah menyimpan rahasianya pada orang Yahudi. Nah, apa sih yang Tuhan simpan rahasianya pada orang Yahudi? Itu adalah penanggalan atau perjalanan waktu-waktu Tuhan. Jadi Alkitab itu harus kita koneksikan. Alkitab memang udah lengkap, udah sempurna. Tapi akan lebih jelas, akan lebih terang bagi kita ketika kita koneksikan Alkitab dengan penanggalan orang Yahudi atau kalender Yahudi, tahun-tahun mereka, karena tahun-tahun mereka itu sangat punya arti yang sangat dalam, pasti terkoneksi dengan Alkitab. Kalau kita pakai tahun yang namanya tahun Gregorian, sekarang 2020, di tahun 2020 ya nggak ada artinya. Apa artinya tahun 2020? Ya nggak ada artinya sama sekali. Tetapi bagi orang Yahudi, tahun-tahun mereka itu mereka punya arti. Nah, kalau kita kupas di situ, kita lihat dari sudut pandang profetik di situ, maka kita bisa mengerti bahwa apa sih yang sedang Tuhan kerjakan. Dan saya mau beritahu bahwa mungkin banyak orang yang belum tahu bahwa orang Yahudi itu punya tema per 10 tahun. Jadi setiap 10 tahun itulah tema yang mereka terima. Dan kalau kita koleksikan dengan penanggalan Ibrani, maka kita masuk pada temanya mereka. Apa yang sedang Tuhan bicarakan sesuai dengan tema per 10 tahun. Gitu. Nah, menurut kalender Yahudi 5780 itu adalah tema baru lagi per 10 tahun. Jadi bisa gini, 70 10 tahun, 80 10 tahun, 90. Jadi
tema di dalam seasonnya Tuhan, dalam waktu Tuhan itu per 10 tahun. Satu dekade. Satu dekade. Dan satu dekade itu tema besar. Tema besar. Nanti tiap tahun itu akan dibicarakan makin hari, supaya perjalanan kita sebagai orang percaya adalah perjalanan yang semakin hari semakin dalam dalam Dia. Kalau kita mau masuk pada kedalaman Tuhan, maka kita harus terkoneksi dengan tahun-tahun itu. Jadi kita bisa melihat pemahaman yang Tuhan nyatakan seperti Yesaya 48 tadi berkata, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Jawaban Tuhan pasti sesuai dengan waktu yang Dia tetapkan. Tuhan tidak akan keluar dari situ. Misalnya gini ya, kita lihat satu ayat lagi di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga misalnya. Pengkhotbah 3 ada ayat pertama, kita akan baca ayat pertama, kemudian kita akan baca ayat yang berapa? Pengkhotbah 3 ayat yang 11 ya. Kita baca pertama dulu. Pengkhotbah 3 ayat pertama dikatakan gini, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi kalau ini ditulis, berarti Tuhan punya sesuatu untuk kita ketahui. Ketika dikata untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah kolong langit ada waktunya. Bahkan kalau kita ke bahasa Inggris saja, itu udah artinya udah lebih dalam. Apalagi kalau kita kepada bahasa aslinya. Dari bahasa Inggris aja udah beda antara bahasa Inggris dan bahasa Inggris. Coba kita lihat dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan begini, to everything there is, pertama season. Lalu a time for every purpose under heaven. Nah, kata season dan purpose ini kalau di Alkitab bahasa Indonesia nggak ada penjelasannya. Kalau Indonesia cuma bilang waktu dan masa. Padahal bahasa Inggris sudah jelas bedanya, ada purpose-nya. Nah, waktu kita terkoneksi lagi dengan kalender Yahudi lebih dalam lagi, lebih jelas. Jadi saya katakan bahwa inilah waktunya untuk kita menerima hal-hal yang profetik. Jadi orang percaya harus mulai terbiasa dengan hal profetik. Gereja Tuhan, orang percaya, para pemimpin harus mulai terima pelayanan para nabi. Karena pelayanan para nabi itu tidak hanya bernubuat pribadi, tetapi nabi-nabi yang Tuhan percayakan yang ada hubungannya dengan waktu Tuhan ini sekarang sedang muncul. Ya, mereka dipercayakan untuk menyatakan apa sih yang Tuhan mau nyatakan. Mereka dipercaya untuk memberitahu, menginformasikan, memberikan pewahyuan kepada tubuh Kristus. Apa sih yang harus terjadi sesuai dengan kalender. Jadi kita para pemimpin-pemimpin harus menerima mereka, menerima kehadiran para nabi ini, karena akan jadi lengkap ya, jadi lengkap apa yang Tuhan menyatakan. Ada gembalanya yang membuat orang-orang hidupnya tenang di dalam damai sejahtera. Lalu ada penginjil yang membawa mereka untuk masuk dalam pertobatan. Ada guru yang akan mengajar mereka satu gaya hidup. Itu kan perlu pengajaran yang namanya pengajaran sehari-hari. Kemudian tentunya ada siapa lagi? Ada guru, tadi udah ada gembala, ada guru, ada penginjil. Kemudian ada rasul. Rasul inilah yang akan terus mengkoneksikan seluruh kelima jawatan, dan akhirnya ada nabi. Nabi yang Tuhan percayakan untuk menyatakan rahasia Tuhan yang berkenaan dengan waktu-waktu Tuhan. Baru pada akhirnya orang percaya akan mengerti Tuhan sedang berbicara apa di waktu yang sekarang ini. Nah, apa yang saya mau bagikan adalah waktu yang sekarang ini. Ini kita hidup di hari-hari terakhir di mana ada hal-hal yang mulia yang akan tergenapi mulai 5781 dekade ini. Sangat dahsyat. Wow. Ini berarti dengan kata lain tadi yang Bapak jelaskan, berarti seharusnya ada sebuah sinergi di antara para kelima jawatan itu ya Pak ya. Sehingga akhirnya gambaran dari apa yang Tuhan sedang lakukan hari-hari ini dapat terlihat jelas. Iya, seperti yang saya tambahkan di Amerika sana, mereka ada board of the para lima jawatan. Di dalam board ini nabi-nabi itu bertanggung jawab untuk menyatakan kepada tubuh Kristus bahwa apa yang harus mereka lakukan di waktu-waktu sekarang. Mereka punya board. Kita memang nggak punya, karena saya juga nggak tahu kenapa orang Asia, orang Indonesia tidak punya. Kalau di sana mereka ada namanya apa tuh? Apostolic Prophetic Elders Council, APEC ya. Apostolic A, Apostolic P, Prophetic E-nya Elders, C-nya Council, APEC. Nah, di sini inilah para pemimpin-pemimpin, ada semua di situ. Ada orang yang berlain dalam jubah penggembalaan, ada guru, ada penginjil. Nah, tapi gembala, guru injilnya harus mendengar tuntunannya kemana. Disitulah nabi-nabi berbicara. Kemudian para rasul itu akan terus maintain ya, perjalanan kehidupan orang percaya. Dan sehingga para pemimpin-pemimpin ini ketika mereka berbicara kepada tubuh Kristus, dalam konteks timetable Tuhan mereka akan sama ngomongnya. Tetapi dalam pertemuan sehari-hari nanti itu bagiannya guru-guru yang akan mengajarkan. Setiap orang, setiap kota, ya, setiap tempat, setiap gereja kan punya
punya pertumbuhan yang berbeda-beda jemaat. Iya. Ada yang belum mengerti tentang kasih, disitulah peran guru untuk mengajar apa itu kasih sesungguhnya. Satu sisi tempat lain misalnya, ada yang belum mengerti apa artinya menabur. Nah, si guru itu akan mengajar bagaimana menabur. Dan akhirnya kalau itu sinergi masuk di dalam koridor profetik tuntunan, semua akan berjalan kepada satu tujuan, semua akan berjalan kepada tahun yang sama, pemahaman sama. Dan inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yeshua Mesias, karena dia datang, dia melepaskan 5 jubah ini supaya orang percaya itu bertumbuhnya sehat, mengerti sehat. Akhirnya tahun-tahun yang mereka lalui, mereka tidak mengalami kekejutan. Karena mereka sudah ada orang-orang di atas mereka yang bersinergi satu dengan yang lain, membawa umat Tuhan berjalan di dalam koridor yang Tuhan tetapkan. Itulah namanya koridor waktu-waktu Tuhan tadi. Iya, berarti dengan kata lain, kata kuncinya adalah sinergi antara 5 jawatan ini ya Pak ya. Nah selanjutnya nih Pak, mungkin saya bisa mengerti tadi Bapak menjelaskan secara umum ya, karena memang kalau kita bicara soal lebih dalam lagi tentang waktu Tuhan ini pasti akan panjang gitu. Nanti kita mungkin akan bahas selanjutnya Pak ya. Kita akan bahas selanjutnya. Tapi mungkin gini Pak, kira-kira secara umum apa sih sebenarnya rancangan Tuhan atau agenda Tuhan di dalam setiap waktu-waktu di mana Dia nyatakan itu, ketika kita seperti yang tadi Bapak bilang, ketika ada waktu ya ketika Tuhan berkenan untuk menjawab. Nah, apa sebenarnya rancangan Tuhan, agenda Tuhan yang secara global yang perlu kita tangkap paling tidak? Kan kalau Tuhan langsung berbicara semuanya kan nggak ada orang mengerti. Iya. Terlalu betul. Terlalu dalam. dalam. Dia harus menyampaikannya tuh sedikit demi sedikit. Betul. Ya. Ada istilah dalam bahasa Inggris ini, line by line, precept upon precept. Jadi memang ketika Tuhan memberitahukan isi hatinya, itu harus kalimat demi kalimat. Dan rupa-rupanya istilah kalimat demi kalimat, pengertian demi pengertian itu jatuh pada musimnya Tuhan, jatuh pada waktunya Tuhan. Itu harus pelan-pelan. Nah, kalau mau tahu waktu keseluruhannya, ya berarti kita harus pelan-pelan lihat bagaimana Tuhan memulai. Kalau berhubungannya dengan sekarang ini, mungkin yang Anda tanyakan adalah ini adalah waktu di mana Tuhan sediakan buat kita satu dekade baru. Itu juga masuk di dalam apa yang dikatakan oleh Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 21. Jadi Kisah Rasul 3:21 ini waktu yang disebut waktu pemulihan segala sesuatu. Nah, kalau kita hubungkan dengan firman Tuhan ini, inilah sekarang kita masuk kepada era ini, satu dekade yang namanya dekade pemulihan segala sesuatu. Kalau mau ditanya apa sih yang Tuhan mau lakukan dari sekarang sesuai dengan kalender Ibrani-nya 5780, ini yang dimulai. Ini yang kita masuk kepada pemulihan segala sesuatu. Wah, ini kalau bicara tentang pemulihan segala sesuatu ini akan panjang lebar ya. Tapi begini Pak, bagaimana kita bisa orang-orang percaya ini katakanlah yang pada umumnya mungkin belum terlalu mengerti atau tidak terlalu mengenal pelayanan profetik gitu Pak ya. Nah, ketika supaya mereka mengerti, bisa memahami ini gitu, bahwa ada rancangan Tuhan, ada pemulihan gitu. Ini bagaimana ini Pak? Jawaban saya sederhana, klik and subscribe di YouTube kami, karena di dalam YouTube kami kita bahas kita dari YouTube kan udah cukup lama, iya. Banyak yang kita masukin secara kayak begini. Kemudian kita juga punya website. Jadi website kan buat artikel. Jadi bagaimana caranya? Sementara kalau saya boleh jujur ya, saya melihat bahwa prophetic ministry ini kayaknya masih kurang apa ya? Saya juga nggak tahu desainnya kenapa, tapi saya nggak melihat bahwa di Indonesia, khususnya di Indonesia ya, orang-orang yang punya panggilan prophetik ini muncul dan menyatakan kurang banyak. Kalau di Amerika itu udah banyak. Jadi mungkin saya juga salah satu yang dipanggil Tuhan untuk bangsa kita sendiri Indonesia, untuk menyatakan rancangan Tuhan secara profetik. Nah, tadi kan kalau pengen tahu gimana ya, mau nggak mau saya bilang apa yang kita sudah buat, kita sudah post di YouTube, kita sudah terjemahkan secara artikel di website, ya kita mengajak mereka untuk terkoneksi, supaya kan banyak yang kita bicarakan, banyak sekali, supaya mereka lihat dan pasti bergairah, karena yang namanya profetik itu nggak perlu ditakuti, justru itu sangat memberikan kita informasi what to do, apa yang harus kita lakukan untuk hidup kita
untuk perjalanan kita menghadapi situasi seperti ini, menghadapi peperangan, Iya. dan ini penting Betul. untuk setiap orang percaya. Betul. Dan saya bersyukur kepada Tuhan juga bahwa akhirnya orang-orang mulai datang kepada kita, mereka ikuti gathering prophetic, mereka join di kita punya live streaming, apakah Facebook atau YouTube, atau mereka mulai ada orang-orang mulai buka. Namun kan gini, banyak sekali orang-orang yang perlu tahu. Nah, dengan adanya media seperti ini, kita buat acara-acara online seperti ini, itu membuat sebenarnya pemahaman tentang waktu Tuhan itu lebih cepat tersebar. Iya. Pakai sarana teknologi media. Iya. Oke, Pak. Wow, iya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu Saudara terkoneksi dengan website kami restoration.org.id ataupun YouTube ini Timothy Parengkuan Official ya. Dan selanjutnya nih Pak, ini kita masih lanjut nih. Tadi kan bicarakan tentang waktu dan agenda Tuhan. Nah, di antara waktu, bukan di antara, maksudnya di dalam waktu Tuhan pasti ada agenda Tuhan. Nah, ketika waktu Tuhan, sekarang nih ada dua berarti kan, ada waktu Tuhan dan ada waktu bumi ini. Nah, tetapi tadi kita sudah singgung juga bahwa ada orang-orang yang adalah tubuh Kristus, yang adalah kita, gitu, orang-orang yang sudah ditebusnya. Nah, saya percaya ini kan bukan hanya orang yang sudah ditebus, kemudian mengalami lahir baru, tapi sebenarnya secara spesifik siapakah orang-orang ini yang bisa dalam tanda kutip menerjemahkan waktu Tuhan supaya itu bisa masuk ke dalam waktu kita, ke dalam waktu yang sekarang, waktu bumi. Ya kalau tadi itu kan saya sudah jawab bahwa orang-orang yang bisa menerjemahkan adalah orang-orang yang Tuhan percayakan pelayanan profetik tentunya. Dan siapa yang akan menerima pesan? Ya menurut saya adalah mereka yang dipanggil. Mereka yang dipanggil untuk menerima hal seperti ini. Jadi kita nggak bisa paksakan semua orang akan menerima ini. Betul. Kita hanya pakai media untuk kita menyampaikan pesan ini. Betul. Tapi mereka yang dipanggil untuk mendekat, ya mereka adalah orang-orang yang Tuhan bilang begini, kamu akan menerima pengertian bahwa apa sih yang sedang terjadi sesuai dengan waktu yang aku berikan untuk bicara. Karena waktu Tuhan dan waktu bumi kan beda. Kalau waktu bumi itu ya ada berhubungan dengan waktu menanam, menabur, dan itu waktu biasa sebenarnya. Tapi secara rohaninya kalau kita terjemahkan, Tuhan juga punya waktu. Spiritual time itu ada. Kalau cuma natural time ya pagi, malam, bertunas, berbuah, dari biji jadi jatuh ke tanah, tumbuh pohon, berbuah, itu waktu-waktu bumi biasa. Tapi ada juga namanya spiritual timing. Di situ paralel biasanya dengan apa yang terjadi di bumi ini. Dan inilah yang menjadi peranan orang-orang profetik ini untuk membawa spiritual time and season ini, waktu dan saat Tuhan ini masuk, dapat dimengerti oleh orang percaya. Supaya kita tidak hanya berjalan begitu aja di pagi, di siang, malam, tapi kita terkoneksi dengan apa yang Tuhan mau katakan buat kita semua. Berarti bisa dikatakan juga begini ya Pak ya, di dalam hari-hari yang sudah semakin mendekat ini, kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan semakin banyak guncangan gitu, pandemi, nanti krisis ekonomi, dan nggak tahu lagi di depan apa gitu. Berarti sebenarnya kalau tadi kita sudah mengajak pemirsa untuk melihat atau terkoneksi dengan website kita dan juga YouTube ini, berarti sebenarnya Tuhan sedang memunculkan orang-orang ini ya Pak ya, di hari-hari ini ya Pak ya. Iya betul. Setiap ada waktu Tuhan, di situ sebenarnya Tuhan merekam ada generasi. Jadi ada generasi yang akan menerima waktu Tuhan, yang Tuhan harapkan untuk ketika waktu Tuhan tergenapi, ada generasi yang menyambutnya. Setiap tahun itu pasti ada generasinya. Dan saya juga berdoa, Tuhan, saya juga masuk di dalam waktu Tuhan yang Tuhan bukakan di hari-hari ini, di mana dahsyat sekali, luar biasa yang tadi kita sebutkan di dalam Kisah Rasul 3. Kisah Rasul 3 ayat 21. Iya. Ya pemirsa, ini sebenarnya adalah waktu-waktu kita yang dahsyat, waktu-waktu di mana pemulihan segala sesuatu sedang terjadi, dan saya percaya Pak ya bahwa ini sebenarnya dimulai dari kita dulu dengan Tuhan mengalami Betul. Nah, pemulihan seperti apa nih Pak? Mungkin bisa lebih spesifik Pak. Pemulihan seperti apa? Pemulihan kan kita juga tahu bahwa setan tuh merusak banyak. Iya. Ketika dosa masuk, maka dosa itu mengikat manusia, dan lewat dosa setan mengendalikan manusia. Betul. Dan setan berusaha menghancurkan dari generasi kepada generasi. Iya. Dan setan juga takut loh setiap kali ada waktu-waktu Tuhan mau dinyatakan. Dia takut, apalagi di waktu-waktu sekarang ini. Jadi kenapa pandemi kayak seperti ini? Setan juga bisa mencium sebenarnya, bisa mencium
kalau dilihat dari rangkaian peristiwa-peristiwa, permasalahannya kita kurang memahami rangkaian peristiwa itu dari sudut pandang Alkitab, kita kurang pahami. Tapi Setan lihat dari nubuatan ketika Tuhan mulai berbicara kepada Abraham terus sampai generasi di bawah mereka selama 400 tahun. Setan kan lihat perjalanan itu semua. Setan baca itu rangkaian waktu Tuhan yang terjadi, yang sudah terjadi. Jadi setan selalu akan berhati-hati karena yang dia takuti yang namanya waktu terakhir, ada apa yang akan digenapi di waktu-waktu terakhir itu. Nah, kita adalah orang-orang yang masuk dalam waktu-waktu terakhir. Nah, jadi apa tadi? Jadi restorasi seperti apa ya spesifiknya? Karena setan telah merusak banyak hal, maka di waktu yang terakhir ini Tuhan akan memulihkan semuanya. Tadi kita sudah kupas Kisah 3:21 itu, memulihkan segala sesuatu itu jatuhnya tidak di tengah, tapi jatuhnya di waktu terakhir. Jadi kalau lihat di timetable profetik atau apa yang terjadi dalam Alkitab, Kisah 3:21 itu tidak jatuh di tengah-tengah, tapi itu jatuh di hari-hari terakhir sebelum dia datang kembali. Jadi Kisah 3:21 itu berlaku sebelum dia datang kembali. Itu di harinya kita, di waktu yang sekarang. Jadi kita bisa lihat kenapa bisa tekanannya begitu datang, perbuatan begitu keras atas manusia. Kenapa perbuatan iblis semakin lama? Karena setan tidak mau yang namanya waktu terakhir. Karena ketika waktu terakhir ini terjadi, pemulihan terjadi secara utuh, setan sudah tidak punya akses lagi. Dan otoritas Tuhan itu turun atas orang percaya, sehingga orang-orang percaya akan hidup di dalam otoritasnya Tuhan. Berarti apa? Kekuatan si musuh akan tidak berdaya ketika tubuh Kristus masuk di dalam seluruh penggenapan waktu Tuhan. Seluruh penggenapan waktu Tuhan dalam istilah yang lain dalam Alkitab disebut adalah masuk dalam seluruh kepenuhan Kristus. Jadi kita sedang masuk kepada seluruh kepenuhan Kristus ini. Nah, ini yang ditakuti oleh si musuh. Dan pemulihannya banyak di situ. Di dalam pemulihan segala sesuatu banyak yang akan dialami oleh orang-orang yang Tuhan katakan, aku telah memilih kamu. Dan aku tahu apa yang dianjurkan setan atas hidupku dan aku mau pulihkan keadaanmu. Ini dia. Berarti identitas lebih kepada personal dulu ya Pak ya? Banyak ya. Mulai tentu dari identitas dulu. Ya? Tentu dari identitas dulu. Wow, ya. Ini kalau kita mau bahas nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut tentang restorasi ini karena saya tahu apa yang dibagikan oleh Pak Timi di dalam setiap gathering ataupun juga seminar-seminar tentang restorasi ini sebenarnya panjang, Bapak Ibu. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sebagai hal yang terakhir nih Pak, jika kita sudah memahami, katakanlah kita sudah memahami waktu Tuhan, kemudian kita sudah mengerti agenda Tuhan bahwa hari-hari ini adalah waktunya untuk kita mengalami pemulihan yang penuh. Apa yang mesti kita lakukan dari orang percaya ini? Ketika kita menerima pengertian itu datang, tentu kita akan punya kerinduan untuk menjelaskan diri, kesadaran bahwa hidup kita pernah dikuasai oleh dosa, pola pikir kita pernah dikuasai oleh dosa, gaya hidup kita pernah dikuasai dosa, perkataan kita yang banyak negatifnya, banyak kelemahan itu pernah dikuasai. Jadi apa yang kita lakukan? Sudah mengerti waktu Tuhan, pulihkan, maka kita harus mulai bertindak. Kita nggak boleh berpikir sama seperti dulu waktu kita dikuasai oleh dosa. Kita tidak boleh mempunyai perkataan yang sama seperti dulu. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita harus, sekarang aku nggak boleh berpikir sama seperti dulu. Kalau dulu aku adalah orang yang serba khawatir, serba takut, sekarang aku tidak boleh khawatir lagi. Kalau dulu aku selalu mengucapkan kata-kata yang negatif, sekarang aku tidak boleh lagi mengucapkan kata-kata yang negatif. Sebab inilah saatnya untuk kita, bukan hanya kita, karena yang namanya Tuhan punya waktu, Tuhan mau menggenapi pemulihan, tapi itu tidak hanya semata-mata jatuh dari langit. Tergantung kerjasama kita seperti apa. Ya, betul. Kalau kita kerjasama dengan firman-Nya, waktu kan Tuhan lihat, oh ini orang sungguh-sungguh, dia mengerti waktuku, dan dia betul-betul menanggalkan hal-hal yang lama, dia tidak mau sama lagi. Dan disitulah firman Tuhan mulai tergenapi satu persatu dalam kehidupan orang itu. Ya. Kata kuncinya kerjasama. Kerjasama kita dengan Tuhan. Oh haleluya. Oke Pak, Bapak mungkin bisa memberikan kesimpulan dari perbincangan kita kali ini. Kita sudah ada di dalam waktu Tuhan yang dahsyat, waktu pemulihan segala sesuatu. Mari kita segera melihat diri kita di dalam. Mari kita betul-betul jangan lagi memberi kesempatan kepada iblis menguasai kita lagi. Kita harus saring semua informasi. Izinkan Roh Kudus itu memulihkan seluruh bagian dalam hidup kita supaya kita mampu berjalan terus dan kita mengalami pengalaman yang dahsyat. Ada dua hal yang saya selalu bahas, bahwa setan pernah merusak bagian dalam, terus dia merusak bagian dalam, kemudian lewat apa? Bagaimana cara setan merusak bagian dalam kita?
lewat garis keturunan di atas. Jadi kalau garis keturunan di atas tidak mengenal Kristus, tidak dipulihkan, itu akan turun sampai ke dalam kita. Makanya banyak identitas yang rusak. Jadi kita harus pastikan bagian dalam kita dipulihkan dulu terlebih dahulu. Kemudian kita harus berjaga-jaga terhadap informasi yang dari luar. Karena informasi dari luar itu bisa juga merusak. Nah, dengan demikian kalau kita menjaganya, kita izinkan Roh Kudus memulihkan bagian dalam sampai identitas kita pulih. Kemudian kita menjaga, menyaring setiap informasi dari luar. Kita hanya menerima firman Tuhan, maka kita akan berjalan terus dan kita akan mengalami pemulihan yang Tuhan berikan. Kita nggak perlu khawatir karena firman Tuhan itu ya dan amin. Yes, haleluya. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Demikianlah program Prophetic Eyesight spesial kita kali ini, dan sekali lagi saya juga tidak lupa untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara supaya tetap klik subscribe, kemudian share juga YouTube Timothy Parengkuan, dan juga terkoneksi dengan kami di dalam website kami www.restoration.org.id maupun juga sosial media kami, karena di sana pasti Bapak Ibu akan semakin lebih lagi mengenal bagaimana sih untuk masuk ke dalam waktu dan agenda Tuhan. Dan kita mengalami hari-hari ini yaitu pemulihan ya, agenda Tuhan pemulihan, dan kita alami hari-hari ini. Oh, terima kasih sekali lagi nih Pak. Ini karena bagi saya nanti mungkin kita akan lanjutkan tentang restorasi ya, tentang restorasi temanya. Demikianlah program kami kali ini. Sampai bertemu lagi di dalam episode Prophetic Eyesight Special berikutnya, dan God bless.